Korban akrobatik hukum ucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi, Kapolri, Kapolda Sumatera Utara dan Dirkrimum Polda Sumatera Utara. Ungkapan terima kasih itu disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kapolda Sumatera Utara Irjen RZ Pancaputra Simanjuntak dan Direktur Kriminal Umum Kombes Tatan Dirsan Atmaja. Saya mengucapkan terima kasih karena persoalan yang menimpa diri saya akhirnya selesai. Ini membuktikan bahwa hukum benar-benar menjadi panglima di Indonesia. Tegas Dr. Nancy Saragih didampingi suaminya Dr. Yusnari Wong dan penasihat hukum Arizal SHMH. Dr. Nancy Saragih merupakan korban akrobatik hukum terkait sengketa lahan di Jalan Amplas Kecamatan Medan Area. Sejumlah pihak berupaya mengkriminalisasinya dengan berbagai delik pengaduan ke Polda Sumatera Utara. Awalnya, sekitar tahun 2000 lalu, Dr. Nancy Saragih berniat membantu masyarakat kurang mampu dan berekonomi lemah agar anak-anaknya bisa mendapat pendidikan dan pengobatan gratis. Dan untuk itu, ia membutuhkan tempat untuk mewujudkannya. Maka, pada tanggal 15 Maret 2013, Dr. Nancy Saragih membeli tanah dengan luas kurang lebih 912 meter persegi. Kemudian tanggal 1 Agustus 2013, Dr. Nancy Saragih kembali membeli tanah dengan luas kurang lebih 1479 meter persegi. Kemudian, pada tanggal 15 Maret 2013, telah ditingkatkan alas haknya menjadi sertifikat hak milik nomor 557 tahun 2013 tanggal 25 September 2013 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Dan pada tanggal 27 November 2013 telah terbit izin mendirikan bangunan atas nama Dr. Nancy Saragih berdasarkan keputusan Wali Kota Medan nomor 648/259K. Kemudian sekitar awal bulan Desember 2013, dilakukan pemagaran terhadap tanah miliknya tersebut. Dan pada saat dilakukan pemagaran terhadap tanah tersebut, tidak ada satu pihak pun yang merasa keberatan dan mengklaim tanah yang dipagar merupakan miliknya. Kemudian, sekitar tahun 2016, Andi Jatmiko dan Acai datang menemui Dr. Nancy Saragih. Mereka berencana untuk membeli tanah yang dimiliki Dr. Nancy Saragih tersebut. Tetapi Dr. Nancy Saragih tidak menjualnya. Setelah 5 tahun lebih menguasai lahan tersebut, tiba-tiba, pada tahun 2018 lalu datang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Arun Sipayung. Ia menyatakan bahwa lahan yang kuasai Dr. Nancy Saragih adalah miliknya. Gugatan ini berujung sampai ke Mahkamah Agung, dengan putusan yang pada intinya mengabulkan peninjauan kembali atau PK yang diajukan Dr. Nancy Saragih. Setelah PK-nya diterima oleh Mahkamah Agung, upaya kriminalisasi terhadap Dr. Nancy tidak berhenti. Ia kembali mendapat tekanan secara hukum, yaitu adanya pengaduan masyarakat yang diajukan oleh Helen dan Caroline pada tanggal 4 November 2021 atas dugaan adanya pemalsuan surat saat penerbitan SHM nomor 557. Belum selesai perkara tersebut, Dr. Nancy Saragih kembali mendapatkan serangan hukum pada tanggal 1 Desember 2021 atas nama pelapornya Andi Jatmiko. Meski berulang kali coba dikriminalisasi, Dr. Nancy Saragih tetap tegar. Selanjutnya, Dr. Nancy meminta kepada pengacara Arizal SHMH untuk menjadi penasehat hukumnya. Menurut Arizal, terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh Helen dan Caroline merupakan hal yang aneh, seperti dagelan dan seperti akrobatik hukum saja. Sebab, sejak tahun 2013 yang lalu, mereka telah mengetahui Dr. Nancy Saragih merupakan pemilik sah atas tanah tersebut. Akan tetapi perkaranya telah SP3 oleh Direskrimum Polda Sumut, jelas Arizal menambahkan. Lalu ia menjelaskan, berdasarkan fakta hukum, sebelum dilakukan pembelian,
Seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan tanah yang dijadikan objek ganti rugi telah diperlihatkan kepada notaris aslinya. Oleh karenanya secara hukum jelas, terang dan tidak terbantahkan, dalam proses penerbitan sertifikat hak milik nomor 557 telah sesuai dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka untuk dan atas nama hukum, demi kepastian hukum sertifikat hak milik nomor 557, menurut hukum sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.